Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mulai bersama peribadatan kita pada saat ini. Peribadatan di Minggu Pemasyuran Injil pada saat ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat kudus kepunyaan Tuhan, merendahkan diri seringkali tidak menjadi pilihan hidup kita. Gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah, serta rasa takut atau khawatir direndahkan, dikuasai oleh orang lain, menjadi alasan yang tidak dipilihnya sikap tersebut. Padahal Tuhan mengendaki agar manusia mau merendahkan dirinya, sebagaimana telah diteladanikannya. Ia yang maha kuasa berkenan untuk merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dunia butuh sikap merendahkan diri agar damai sejahtera tercipta di bumi kita ini. Damai sejahtera di dalam rumah tangga, damai sejahtera di dalam gereja, ataupun juga di dalam masyarakat, bahkan damai sejahtera di seluruh ciptaan. Marilah kita taat pada perintah Tuhan dan tetap setia dalam menjalani tugas melalui sikap merendahkan diri oleh karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita akan mengangkat litani Mazmur 107 ayat 1 sampai 7. Dilanjutkan dengan ayat 33 sampai 37. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan oleh orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat. Dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun. Dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin. Oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air. Dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar. Dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur. Yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Mari saudara-saudara, jemaat kepunyaan Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dengan kidung jemaat 405, bait pertama sampai bait ketiga.
Kaulah ya Tuhan surya hidup. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu, wawa surgawi Engkau kuasaku. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang bertobat dan percaya akan menerima berkat anugerah keselamatan dan kehidupan yang baru. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Filipi 2 ayat 5-11 yang demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini marilah kita kembali untuk memuliakan Tuhan dengan persembahan kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan dengan memperhatikan firman-Nya yang demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita bersama-sama akan menghaturkan persembahan ini dengan iringan Kidung Jemaat 365C, bait pertama dan kelima. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Kun waktuku pakailah memujimu selamanya. Kehendakmu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Mari kita bersama-sama akan memanjatkan doa persembahan dan mohon pertolongan Tuhan di dalam menerima pelayanan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa besarnya cinta dan pemeliharaan Tuhan yang memberikan hidup bagi kami. Sesungguhnya tidak ada sedikit pun kekurangan bagi kami dengan rasa syukur kami. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih. Dan sekaligus pada saat ini kami datang membawa tanda pula sebagai tanda bakti kami kepada Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan, yang kami haturkan kepadamu dengan segenap rasa syukur dan sukacita kami. Seberapapun yang kami haturkan kepada Tuhan, kiranya Engkau berkenan, Engkau mau memakainya di dalam pekerjaan Tuhan yang besar, di tengah-tengah kehidupan, kesaksian, hidup orang-orang percaya di gerejamu ini. Sehingga Tuhan, persembahanmu ini akan dapat semakin memberikan daya yang besar di dalam karya penyelamatan Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami pun menyerahkan segenap hidup kami dan juga seluruh sikap hidup kami untuk senantiasa bisa taat dengan kerelaan kami, dengan seluruh keikhlasan hati kami, sehingga Tuhan, hidup kami memuliakan Tuhan. Kerajaan surga boleh nyata melalui hari-hari kami. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, biar hikmat Tuhan dan rasa takut akan Tuhan senantiasa ada pada mereka. Dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka semakin menjadikan berkat bagi pelayanan jemaat-Mu ini. Dan Tuhan, kami saat ini rindu untuk mendengarkan pelayanan sabda Tuhan. Kami menyiapkan diri kami Tuhan. Berfirmanlah dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk bisa mendengar dan melakukan dengan segenap otoritas Tuhan atas Roh-Mu yang kudus dalam diri kami. Semuanya kami mohonkan di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita masing-masing.
Pemberitaan firman Tuhan yang akan kita terima bersama-sama pada saat ini akan kita ambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12 tentang Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar kita pada saat ini? Tentu semuanya merasakan berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, melalui peribadatan minggu kita saat ini, yaitu minggu pemasyuran Injil. Nah, kita sebagai gereja diajak bersama-sama untuk hidup di dalam kerendahan hati. Nah, dengan merendahkan diri kita, maka disitulah kita akan dapat melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah tujuan dari ini semua adalah agar bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, para pengikut Kristus yang mendapatkan tugas perutusan, menyatakan kerajaan surga bagi setiap orang di muka bumi ini, memiliki motivasi atau sikap dasar yang baik
Sehingga dari cara hidup yang demikian itu pada akhirnya akan bersambut dengan berkat Tuhan secara nyata, yaitu sebagai buah-buah yang dapat kita alami di dalam kehidupan kita. Sekaligus di situ menjadi berkat kehidupan bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu ilustrasi di sini kita bisa melihat tentang tren kehidupan di zaman modern saat ini, di mana salah satu hal adalah dengan gaya belanja orang-orang zaman sekarang untuk hidupnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kondisi sekarang, baik di kota ataupun di desa, kita bisa melihat kalau mereka belanja itu biasanya suka didasarkan atas rasa gengsi dibandingkan dengan kegunaan yang sungguh-sungguh baik untuk bisa diterimanya. Nah, sebagai contohnya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bisa melihat di sini banyak orang, terutama di kota-kota, lebih suka makanan junk food di tempat-tempat yang kelihatannya sangat menonjol, ramai, daripada mereka membeli sayur atau buah untuk dinikmati dengan olahan sendiri. Demikian pula kalau kita melihat bagaimana orang berbelanja pakaian. Nah, di sini juga tidak jauh berbeda. Apalagi dengan kondisi zaman sekarang yang mengatasnamakan kondisi sulit karena COVID. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tinggal melihat saja apa yang ada di internet. Belanja online yang dicari adalah mereknya. Sudah mereknya, harganya seakan-akan semakin bermerek dan semakin mahal, itu semakin bergengsi. Dan itulah yang mereka beli daripada membeli pakaian yang biasa dengan kegunaan semestinya. Apalagi kalau yang dibeli itu memiliki nilai style, gaya, trendy, mode zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini tentu ada akibatnya. Nah, banyak sekali orang karena cara membeli makanan yang hanya mementingkan rasa gengsi, ataupun juga cara berbelanja pakaian ataupun konsumsi apapun yang sifatnya karena gengsi. Nah, di situ kita mengalami banyak masalah. Banyak orang mengalami sakit. Ada banyak orang yang kemudian kantongnya kebobolan. Kantongnya habis, kantongnya kering, karena pakaian-pakaian yang mahal dan berharga tetapi tidak memiliki kualitas bahkan fungsi yang baik. Tetapi anehnya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, anehnya, walaupun mereka mengalami, mereka tahu, tetapi mereka tidak pernah kapok juga, Bapak Ibu. Nah, sehingga Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, akan terjadi kerugian-kerugian di dalam kehidupan mereka. Jadi kerugian yang mereka alami di dalam hari-hari kehidupan mereka sesungguhnya juga diakibatkan bukan karena pihak lain, tetapi karena sikap dan perilaku mereka sendiri yang cenderung ingin dianggap wah atau mau mengikuti hal-hal yang dipandang wah. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita coba melihat bagaimana keberadaan kita sebagai gereja yang dipanggil, yang diutus untuk menyatakan kerajaan surga. Dan dalam hal ini, saya dan saudara sebagai gereja-gereja Tuhan seringkali diperhadapkan dengan sikap kita
itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam realitas saat ini, gereja-gereja di era modern ini, agar mereka dapat dipandang, didengarkan, bahkan dipercaya. Nah, terkadang ada sikap gereja yang tidak selaras dengan spirit, dengan semangat pelayanan yang ada pada dirinya bagi Tuhan. Di mana yang semestinya dapat terwujud di dalam pola kerendahan hati hingga memberikan diri seperti Yesus Kristus Tuhan yang mau menjadi sosok yang sangat bersahaja. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus siap untuk memberikan hidupnya sebagai wujud pelayanan totalnya untuk menghadirkan keselamatan. Nah, pada akhirnya tentu dengan apa yang dilakukan oleh Yesus itu, tentu Yesus siap pula untuk tidak menjadi populer. Dan dengan ketidakpopuleran ini sesungguhnya demi kebenaran yang sungguh-sungguh dapat mengubah kehidupan yang penuh dengan harapan baik atau masa depan. Nah, inilah yang semestinya ditonjolkan atau diperlihatkan oleh gereja. Tetapi dengan kenyataan yang tidak selaras tadi, maka di sini ada banyak gereja-gereja di dalam kehadirannya agar bisa dipandang, didengar, bahkan dipercaya, maka seringkali mengandalkan penampilan kebaikan lahiriah yang dipandang bisa berkelas atau menampilkan gengsi tertentu. Nah, pada kondisi ini sesungguhnya gereja terjebak. Karena di sini gereja justru seringkali tertipu, ataupun bahkan gereja sendiri menjadi penipu bagi sesamanya manusia. Gereja menawarkan kepada banyak orang tentang kelengkapan fasilitas yang dimilikinya. Dan ketika mereka masuk, tetapi justru pada akhirnya tidak mendapatkan apa yang esensi dari kehadiran gereja bagi dunia itu. Mereka tidak mendapatkan kemerdekaan. Mereka tidak hidup mandiri. Tetapi justru banyak orang yang masuk ke dalam gereja memiliki rasa ketergantungan. Atau Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka masuk ke dalam gereja, mereka juga tidak menemukan kehangatan persaudaraan, kehangatan sebagai keluarga yang erat. Karena perhatian mereka masing-masing untuk tersedot pada keasikan yang disuguhkan dalam bentuk live show, panggung, yang itu sesungguhnya melelahkan dan pada akhirnya memandulkan batin perasaan mereka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataan ini pada akhirnya tidak akan dapat menciptakan pemulihan kehidupan yang sungguh-sungguh sebagai kebenaran Injil yang hidup, tetapi justru seringkali menimbulkan luka hingga kekelaman. Nah, karena itu pada saat ini melalui panggilan kita merendahkan diri sehingga Tuhan memberkati, maka kita sebagai gereja harus dapat menyatakan Injil kerajaan surga itu, dan kita diingatkan dengan cara hidup demikian atau sikap perilaku yang demikian sehingga kita dapat menunjukkan buah, di mana itu adalah karya Tuhan melalui kehidupan kita bagi banyak orang di tengah dunia ini. Nah, mari kita bersama-sama belajar
pelajaran penting dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Dan di situ kita menyaksikan tentang ajaran Yesus Tuhan kita. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar kepada banyak orang, termasuk adalah para murid-muridnya. Tentang apa? Yaitu tentang sikap hidup yang benar di dalam melakukan ajaran dari perintah Allah. Di dalam kehidupan mereka sebagai umat, di dalam kebersamaan mereka sebagai jemaat, sebagai satu bangsa milik kepunyaan Tuhan. Nah, dari yang cukup panjang tadi Bapak Ibu, di sini kita melihat ada 3 prinsip penting yang diajarkan Yesus ketika memberikan gambaran tentang perilaku yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ataupun para ahli Taurat. Yang pertama adalah prinsip hormat kepada Tuhan, prinsip hormat kepada Tuhan atas mandatarisnya, atas para hamba-hamba yang diperkenankan Allah sendiri untuk menerima jabatan yang memimpin dan yang mengajar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu jabatan ini adalah jabatan yang baik. Karena secara mendasar bahwa ini memiliki suatu tujuan dan job atau tugas yang tentunya baik. Nah, karena itu kalau memang ini bisa dilakukan apalagi oleh para pemimpin secara konsisten, sudah sepatutnya keharusan bagi kita untuk bisa mau melakukannya, untuk bisa menjalankannya dengan baik, bahkan mungkin tanpa harus tawar-menawar. Artinya di sini apa, Bapak Ibu? Dalam prinsip yang pertama ini kita melihat adanya dan perilaku kerendahan hati untuk mau tunduk kepada kebenaran Allah. Jadi dengan apa yang menjadi jabatan orang-orang yang memimpin umat, kita tidak hanya sekedar melihat Tuhan saja, tetapi juga melihat orangnya yang dipilih, diperkenankan oleh Allah. Tapi di situ kita mengandung bahwa kita sesungguhnya mau untuk melakukan apa yang menjadi ketertundukan kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah prinsip patuh atau taat pada inti kebenaran di dalam kondisi yang terbatas atau kekurangan. Nah, sebagaimana tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, mereka itu para pemimpin mereka, pemimpin orang Israel Yahudi, dikatakan menduduki kursi Nabi Musa. Artinya mereka memang memiliki hak yang luar biasa dan Tuhan memang mengizinkannya. Tetapi pada kenyataannya dalam kelemahan mereka, ternyata meskipun mereka mampu mengajar kebaikan kebenaran, hidupnya bisa saja tidak konsisten. Tetapi dengan kondisi yang kontradiksi ini, sebagai umat Tuhan, kita juga perlu untuk melakukan sikap yang bijaksana. Apa kita mau melakukan perintah Tuhan itu karena melihat orangnya? Nah, ini persoalannya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Terkadang umat itu pandai untuk menilai pemimpinnya ketika pemimpinnya juga sudah dianggap tidak benar. Tetapi sementara yang diajarkan tetap terus berusaha untuk melakukan hal yang baik. Biasanya umat kemudian sudah menolak juga. Untuk apa kita melakukannya? Wong dia tidak bisa menunjukkan cara hidupnya yang benar, yang konsisten.
Nah, artinya apa Bapak Ibu? Artinya sesungguhnya kita sendiri tidak memiliki kerendahan hati. Karena yang kita pandang adalah orangnya, tetapi bukan esensi dari apa yang telah mereka berikan. Karena di sini Tuhan pun berkuasa untuk memakai orang-orang yang penuh dengan kekurangan atau kelemahan. Nah, maka di sini prinsip tetap patuh, taat kepada inti kebenaran di tengah kekurangan ini sangat penting. Karena di sini menunjukkan akan kerendahan hati kita untuk bebas hidup dalam melaksanakan kebenaran itu. Kita tetap benar meskipun orang lain tidak benar. Termasuk yang mengajarkannya kurang benar. Kita tetap harus berusaha untuk benar. Dengan demikian kebenaran hidup kita sebagai satu kebaikan di hadapan Allah tidak dipengaruhi oleh orang lain, tetapi semata-mata karena kehendak baik kita yang tulus, yang ikhlas kepada Tuhan. Dengan sikap kerendahan hati itulah pada akhirnya akan menunjukkan kenyataan diri kita. Dan dari kenyataan diri kita yang tetap benar itulah akhirnya menimbulkan penilaian orang yang semestinya. Dan buahnya akan nyata sebagai berkat Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah prinsip bebas dari ambisi atas penghormatan prestasi. Nah, makanya tadi Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang banyak ataupun para muridnya sebagai pendengar. Janganlah kamu mau disebut sebagai rabi atau pemimpin atau sebagai bapa dan sebagainya. Sebutan-sebutan itu adalah simbol-simbol dari sebutan yang disematkan kepada orang-orang yang dipandang memiliki kelebihan. Contohnya kalau di Jawa mungkin ya orang memiliki kemampuan lebih sedikit seringkali disebut dengan wah nih. Gitu. Walaupun mungkin dia sudah masih muda. Wah ki mbae wis pinter. Mungkin bisa saja. Dan ketika orang diberikan sebutan itu tentu ada sedikit rasa kebanggaan atau bahkan memang mungkin begitu meletup-letup luar biasa kebanggaannya. Tetapi ingat, di sini kita sebagai orang percaya, prestasi-prestasi yang disematkan itu sekali lagi jangan itu menjadi sebuah orientasi kita. Maka kita diingatkan supaya kita tidak memiliki ambisi penghormatan prestasi dari sesama kita. Ya kalau memang kita mau tetap baik bukan karena prestasi yang akan kita terima. Bagaimana kita dipuji, kita dianggap sesuatu yang luar biasa tidak. Tetapi karena memang itu adalah ketulusan dan kerelaan kita. Nah disinilah kita bisa melihat suatu sikap dan perilaku yang ketiga, kerendahan hati untuk tetap menjadi murni dalam kebenaran hidup kita. Hidup di dalam kebenaran. Nah, dari kerendahan hati melalui 3 bentuk prinsip tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya disinilah akan membawa kesungguhan dari apa yang menjadi motif pelayanan gereja yang tidak menawarkan kepalsuan atau hidup di dalam kepalsuan. Meskipun mungkin tidak populer seperti Yesus, bahkan mungkin akan dijauhi, bahkan akan dibenci sekalipun, bahkan juga akan mengalami suatu akibat yang besar, yang membahayakan sekalipun. Tetapi kebenaran adalah tetap kebenaran. Dan pada akhirnya ketika itu tetap bisa dilalui, maka kemuliaan sebagaimana Yesus dianugerahi nama di atas segala nama, maka itu akan menjadi berkat Tuhan yang nyata pula bagi kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita, sebagai wujud pelayanan kita kepada Tuhan, menyatakan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Tidak ada motif ataupun tendensi yang khusus secara pribadi. Dan akhirnya Bapak Ibu, kita tidak hanya layak di hadapan Tuhan,
kita tidak hanya menerima berkat dari Tuhan, tetapi orang-orang lain pun juga akan dilayakkan oleh Tuhan dan menerima berkat keselamatan dari Tuhan. Mereka akan menemukan, mereka akan melihat pemulihan hidup mereka melalui apa yang kita nyatakan sebagai kebenaran kepada mereka. Apapun dari sisi pandang mereka, tetapi pada akhirnya kebenaran adalah kebenaran. Dan disitulah orang akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Kerajaan surga yang hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Membuat banyak orang mampu bisa terbebas dari ketergantungan belenggu-belenggu kehidupan dunia ini yang penuh dengan kepalsuan. Bahkan dengan keterbatasan mereka mampu berdaya besar bagi kehidupan sesama yang lain, termasuk alam dan sekitarnya. Nah, inilah yang sesungguhnya Tuhan inginkan bagi kita. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan salah satu perkara yang penting adalah kerendahan hati kita. Nah, mari sebagai gereja sungguh-sungguh harus jujur, rendah hati di dalam melayani. Sebagai orang-orang percaya, kita pun juga hidup di dalam kejujuran, rendah hati kepada setiap orang, sehingga di situ kita akan tetap mengalami karya yang besar dalam kehidupan kita. Selamat melayani dan senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saatnya kita akan merenungkan firman yang telah kita terima di dalam saat teduh kita. Terima kasih ya Allah atas taburan firman yang menjadi makanan bagi roh kami. Dan melalui pembelajaran akan kebenaran firman-Mu saat ini, mampukan kami untuk memiliki sikap dan perilaku yang senantiasa mewujudkan kerendahan hati kami dalam 3 perkara penting: menghormati Tuhan. Kami sungguh-sungguh melihat dan mau taat kepada apa yang menjadi inti kebenaran Tuhan yang tak terbatas pada situasi. Sekaligus kami ingin benar-benar hidup di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya senantiasa bertahta, senantiasa bekerja dalam diri kami. Dalam Kristus Tuhan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan di sepanjang masa dan di seluruh bumi, marilah kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, saatnya kita akan undur dari tempat peribadatan ini. Karena itu mari kita siapkan diri untuk menerima perutusan melalui firman yang telah kita terima. Ini arahkanlah hati saudara-saudara kepada Tuhan
kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari kita bersama-sama akan menutup peribadatan kita di tempat ini dengan Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan keempat. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh.